Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kajian Selasa sore yang dirahmati Allah. Karena ini akhir tahun ya. Akhir tahun 2024, sebentar lagi kita memasuki 2025. Usia kita bertambah tapi jatah hidup kita berkurang. Tema ini menarik untuk kita bahas, sudah saya persiapkan dari tadi, yaitu pentingnya muhasabah. Bagaimana caranya muhasabah itu? Caranya introspeksi diri, caranya mengaca diri. Dan kita tidak tahu cara mengaca diri. Ada caranya. Yang pertama itu adalah muraqabah. Apa itu muraqabah? Bahasa Indonesianya itu mengawasi diri. Jadi kita itu selalu awas selalu. Ya, saya mau ke masjid nanti aja kalau pas sudah slow. Jangan ditunggu slow. Kalau bisa kita biasakan kita ke masjid. Ikut pengajian nanti saja kalau saya nggak sibuk. Kapan kita tuh nggak sibuk itu? Ya, kalau kita itu memaksakan diri, misalnya itu hujan seperti itu, buktinya itu nggak ada halangan. Orang Barat kan bilang, orang Indonesia kok nggak makan hujan. Kan kita tahu kalau ada hujan pakai payung. Ngerti, sediakan payung sebelum hujan. Bukan halangan. Jadi kita mampu mengawasi diri kita sendiri. Awas loh kalau nggak sekarang, siapa yang menjamin besok masih ada kesempatan? Nah, pelajarnya di situ. Awas loh kalau mumpung badannya sehat, besok siapa yang nyangka kalau sampean besok cuma bisanya berbaring. Ya. Awas loh mumpung matanya masih masih bisa membaca Al-Qur'an dengan kacamata. Nah, dan besok kalau sudah kabur semua nggak bisa lihat apa-apa. Yang harus kita pantau itu apa yang kita harus awasi? Pertama, ini ada caranya, ini pelajarannya di sini ilmunya. Cara mawas diri itu, pantau pikiran kita. Pantau pikiran itu caranya seperti apa? Jangan pikiran kita itu yang enggak. Iya toh. Lihat orang misalnya sodako, lalu ngambil duitnya, kelihatannya duitnya jumlahnya banyak. Kita nggak usah pikiran kita macam-macam. Alah, duit satu saya tidak pamer. Kan memang ada orang niatnya itu pamer, tapi itu usah kita pikiran yang macam-macam. Kalau bahasa lainnya apa? Husnuzon. Jadi kita berbaik sangka. Pikiran kita itu positif. Orang Barat bilang positive thinking, berpikir positif. Oh, yang mungkin dia bagus sodako, sehingga duitnya itu harus dipamer. Itu. Jadi kita positif thinking. Ya, ada orang misalnya kita sapa dilalai mobilnya baru, tidak mau dibu, menang wae. Alah, mentang-mentang mobilnya baru aja bisa apa pura-pura nggak perlu, pura-pura dalam perahu, pura-pura dalam perahu. Kita nggak usah begitu. Ya, kita pikiran positif aja. Oh, nggak apa-apa, saking seneng bisa apa tetangga nggak dengar. Itu. Jadi positif thinking itu penting, berpikiran positif. Nah, itu cara mawas diri. Nah, kemudian cara mawas diri yang kedua gimana? Perkataan. Awas, jaga kata-kata kita itu. Lidah tidak berulang. Cara muhasabah yang kedua, tafakkur. Apa itu tafakkur? Mengingat kembali, memikirkan kembali. Apa yang perlu kita pikirkan? Tinjau kembali perbuatan dan tingkah laku kita selama ini. Oh, saya sama keluarga saya sudah baik apa belum? Ya, saya sama anak-anak kalau berkata itu sudah benar apa belum? Saya sama tetangga saya apa sombong saya apa enggak?
apa ucapan saya sama mereka itu kasar selama ini? Enggak, gitu kan. Nah, itu penting. Jadi kalau kita mengingat kembali itu kan tujuannya apa itu? Supaya kita itu tahu bahwa apa yang pernah dulu kita lakukan jangan terulang lagi. Ya. Kalau kita pernah melakukan sebuah kesalahan, lalu terjadi lagi kesalahan yang sama, berarti kita itu terbiasa melakukan kesalahan. Tetapi kalau kita pernah melakukan satu kesalahan dan kita sadar jadikan itu catatan, nah itu nanti akan membuat kita itu tafakur. Kita kan selalu ingat kalau ada orang melakukan kesalahan pada kita akan berikan catatan. Oke, kali ini saya maafkan. Tapi sekali lagi bila sampai melakukan kesalahan yang sama terhadap saya tidak akan pernah memaafkan. Biasa kok kita melakukan seperti ini. Yang ketiga, ya, cara muhasabah itu adalah menghitung amal. Nah, ini menghitung amal itu seperti apa? Muhasabah bin hisabin namanya. Menghitung amal itu kita catat tuh, kita evaluasi amal ibadah yang kita lakukan, baik amal baik maupun amal yang buruk, ya. Apakah sudah mencapai target apa belum? Oh, saya kelihatannya ke masjid saya minggu ini belum ini, karena kesibukan belum sempat ke masjid, kan biasa aja. Oh, saya belum sedekah saya minggu-minggu ini, kita bisa ingat itu. Oh, saya belum membantu anak yatim misalnya. Oh, saya belum melakukan tindakan baik minggu-minggu ini. Jika perlu kita nyata tuh nggak hanya bulan, mingguan. Oh, saya belum sholat tahajud minggu ini. Ada orang kadang sholat tahajud itu sekali sebulan. Bahkan ada orang sekali setahun aja enggak. Saya masih tanya teman saya masih sholat tahajud. Wah, aku orang haram ya. Masya Allah, bangun tak malam. Kan susah kita ini kan biasa tuh tengah malam bangun ya. Ya bangun ya lanjut tidur lagi gitu. Ada orang seperti itu. Nah, itu catat tuh. Minimal kita tuh ya seminggu tuh ada 2 kali, 3 kali sholat tahajud. Kalau nggak tiap malam kita kesel kan bisa dimaklumi. Itu penting loh untuk dicatat. Minimal kita ada dalam 1 bulan tuh puasa Senin, Kamis gitu. Nah, itu kita perlu itu menghitung amal. Bukan menghitung untuk pamer, tapi mencatat. Oh, ini ada yang kurang nih. Oh, ini ada yang perlu saya perbanyak ini. Nah, mencatat amal itu tujuannya supaya ada peningkatan. Jadi kalau bisa jangan amal ibadah kita itu grafiknya itu turun, ya. Kalau amal ibadah kita grafiknya turun, nah berarti kita tidak bagus amal ibadah kita. Tapi kalau grafiknya itu naik, nah itu bagus. Sholat jamaah kita, selalu kita sholat jamaah. Ibu pokoknya kalau di rumah itu kalau ada bapak tuh misalnya atau ada anak-anak itu yang laki-laki terus mereka mau sholat juga harus diingatkan jamaah gitu aja. Baik kan kalau jamaah itu 1 dengan 27, ya, kecuali memang nggak ada ya kita sendiri. Tanya dulu, ini udah pada sholat belum ya? Kan kalau siang zuhur itu asar kita kan kerja ya, atau kita kesibukan. Kalau malam biasanya ya kita bisa sama-sama sholat maghrib itu berjamaah atau sholat isya berjamaah. Nah, ini kita membiasakan diri. Saya sholat jamaahnya bulan ini, minggu ini udah banyak belum ya? Wah, kalau kurang, harus ini. Saya harus mengejar sholat yang 27 derajat, ya, tingkatannya lebih afdol daripada sholat munfarid atau sholat sendiri. Itu yang ketiga. Cara muhasabah yang keempat adalah tadarrus. Apa itu tadarrus? Mengoreksi diri. Nah, ini kita koreksi diri kita. Ya, apa yang kita perlu koreksi diri kita itu? Buat rencana perbaikan untuk hari esok. Buat rencananya. Jadi jangan hanya masalah keuangan kita itu bisa berencana, atau kita merencanakan sekolah anak kita bisa merencanakan toh. Kamu besok habis sekolah SMP-nya sini, SMP-nya sana, atau kamu dari SD ini besok kamu harus ke pondok sana. Kan biasa udah direncanakan ya. Besok kamu kuliahnya
dari sini dari SMA ini besok kuliahnya di perguruan tinggi sana. Masa sekolah anak jauh-jauh hari kita rencanakan? Masa untuk amal ibadah nggak kita rencanakan? Nah itu penting. Ibu-ibu sudah haji misalnya atau pernah umroh, buat rencana Bu. Nah, kalau bisa beberapa tahun lagi saya mau umroh. Nah itu bagus itu. Persoalan nanti nyampe atau enggak itu urusan Gusti Allah. Tapi rencanakan, oke? Rencanakan itu Ibu. Oh saya besok tahun depan insya Allah saya kurban, tahun kemarin gak kurban. Nah catat dong. Insya Allah nanti dimudahkan oleh rezeki. Selain mengoreksi diri itu dengan membuat rencana untuk hari esok, buat target dan strategi. Nah ini penting Bu. Saya tunjukkan caranya sekalian. Buat target. Misalnya targetnya seperti ini. Saya ingin khatam Al-Quran setiap bulan, khatam 30 juz. Berarti sehari semalam satu juz. Nah itu namanya target. Ternyata kesampaian. Alhamdulillah. Coba Bu bikin target seperti ini. Sederhana itu, sehari 1 juz itu gak berat loh Bu. Di sholat zuhur baca 5 halaman. Habis sholat asar 5 halaman. Balik begini. Habis sholat asar 5 halaman. Gak terasa lama itu. Nah nanti sehari itu kita bisa 1 juz itu, gitu. Kenapa dipaksakan? Kalau kita nggak paksakan, kita nggak bisa. Kenapa? Karena kita punya target. Ibadah itu ditarget nggak apa-apa. Kalau kaya nggak usah ditarget. Kan banyak teman-teman saya bilang, saya besok umur 40 harus punya mobil. Ternyata nggak kesampaian. Kecewa. Bodoh sudah bisa ditarget. Aku tuh pengen jalur ini, akhirnya mobilnya nggak kebeli gitu. Saya ingat banget dari teman-teman dulu cerita seperti itu. Boleh rencana, tapi kalau targetnya nggak kesampaian, ya nggak usah kecewa gitu. Nah dengan adanya target itu, apa yang muncul kemudian adalah ada motivasi diri. Jadi kita termotivasi Bu. Ya, tidak apa-apa, saya usia sudah bertambah, tapi saya harus menargetkan ibadah saya harus seperti ini, sholat saya harus seperti ini, ngaji saya harus seperti ini. Nah itu namanya kita punya target, ya. Dan lalu kalau misalnya target itu tidak tercapai, ya tidak apa-apa, kita usahakan lagi, buat lagi rencananya di masa yang akan datang. Oke? Nah, jadi target tersebut tujuannya apa? Ya, untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi hidup kita itu adalah hidup yang berkualitas. Lalu yang terakhir, cara muhasabah yang terakhir itu adalah taubat. Ya, taubat ini bahasa Arab juga bahasa Indonesia. Taubat. Apa itu taubat? Cara bermuhasabah taubat itu akui kesalahan. Itu taubat. Ya, Gusti, saya tuh banyak salah, banyak dosa. Kita manusia, nggak ada manusia yang tidak bersalah. Yang sempurna itu hanya para nabi. Nah, kesalahan-kesalahan kita itu dengan bertaubat itu kita mengakui, Gusti, saya punya salah, saya itu bertaubat, saya nggak mengulanginya lagi. Nah, kalau kita sudah melakukan itu artinya kita tuh sudah muhasabah. Taubat itu penting kita lakukan dalam kehidupan kita, karena nggak ada manusia yang nggak punya salah. Ibu-ibu, saya pasti kita punya salah. Nah caranya kita itu mengulangi supaya tidak terulang kesalahan itu, kita berjanji kepada Gusti Allah. Ya Allah, saya bertaubat, saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Makanya ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah sebenar-benar taubat. Jadi taubatnya itu tenangan. Jangan taubat itu taubat tapi sudah ulangi lagi. Insaf tapi terjadi lagi. Nah itu namanya bukan taubat yang sesungguhnya. Baik, ada pertanyaan Ibu G? Baik. Kalau tidak ada, demikian yang dapat saya hasilkan. Semoga kita diberi usia yang panjang Ibu G. Semoga usia kita di 2025 masih kesempatan oleh Allah, dan kita diberi kelapangan rezeki, kelapangan waktu, dan kelapangan dalam melakukan sesuatu. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.